Well, hello everyone. Good evening, bro and sis. Good Hello, evening. good evening. Hello, good evening. Hello, All right. bro. Hello, So, bro. welcome to the class, everyone. Welcome to Intermediate One class, yeah, everyone. Then, how are you today, bro and sis? Are you guys good? I'm good, bro. Great. Okay. Hope you It's a guys long are doing day. well. It's a long day. Oh wow. So, what happened, by the way? Did you have any did you get any challenges today? Banyak Not much. tantangan-tantangan? Not much. Not much. All right. Okay. So, well, Francis, first thing first, we would like to start and open the class first. Let's open the class today by praying together. Praying begin. All right. Finish. Thank you so much, Francis. Okay. Is there anyone here who have already known me before? Ada yang mungkin sudah pernah tahu saya sebelumnya, Francis? Ada No. ya? Nggak ada. Not No. me. No, 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 no. okay. So it's your first time of our meeting, Francis. So or this is the first time we meet. Maybe for you guys who don't know me, I would like to start this section by introducing myself. I am Yahya Faros Dahilullah. So my friends and my family address me Yahya. So you guys can call me Yahya ya atau Bro Yahya. Bro ya, it's up to you. So, but I hope you don't call me Om ya, Francis ya. Please don't call me Om, everyone. So I am still young, even though my face is older than my age, Francis. I know it. So, well, Francis, I am from Probolinggo, East Java. But now I stay at Kediri. And then on the other hand, I am still student. Ya, saya juga masih mahasiswa, teman-teman, especially college student. I mean, I took computer engineering as my major, and I am on the sixth semester of my college, Francis. And I've been teaching in speaking partner for yeah, it's almost 3 years. This August, I'm going to get my third years. Saya akan mendapat tahun ketiga saya ya bulan Agustus ini. Seperti itu. Hey, so anything you want to ask me, everyone, about me? I mean, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang saya, Francis? Karena Are ini baru you pertama mungkin. are you a diploma or a bachelor at your grade at your college? So I am studying to get my bachelor degree. Bachelor degree. Okay. To get. So maybe you're 3.5 year, yeah. You finish it in 3.5 year. No, I'm not finished yet. And no, no. I'm I s- mean, I'm you have. I mean, you have planned to finish it in 3.5 year, maybe. I don't think so because it's already my third year. Ini adalah Oh. tahun ketiga saya. So yeah. Okay, jadi I Okay. took a regular class, everyone. So yeah, I didn't have any plan to because it's hard for me. I don't even know why. I mean, like, I didn't even know why I chose to take the computer engineering as my major. But yeah, maybe God willing, yeah, Francis. I can still Mm. understand, but I think I prefer English to computer engineering. Saya lebih pilih bahasa Inggris daripada ini ya, mungkin ya, teman-teman. Okay, Okay. that's Okay. hard. Just be optimist. Okay. Okay, yeah, thank you so much for asking that. Any else? Sis? Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Dekatan dulu ya, Francis. Kita tunggu dulu, teman-teman. Nanti kita belajar. Okay, this one. So, by the way, who was your previous tutor? I mean, everyone. Siapa tutor sebelumnya, Francis? Who was your previous
For me, for basic 1 and basic 2, he's the same, Bro Dwi. Oh, Bro Dwi. Iki Dwi. Yep, you're right. Precisely right. Okay. How about the others? Kalau yang lain, Uh, Francis? for me in basic Siapa tutor one, sebelumnya sama kah? Bro Iki Dwi juga kah? no. MUK. Okay. All right. So sorry. I think my connection is unstable, so that it was breaking. Ya. Jadi tadi kayak putus-putus. Hey, you may go, guys. Siapa tadi tutornya? For me in basic one, I meet Bro Jarwo, and basic two with Bro Dimas, and then after that I repeat again basic two with Bro Vicky. I have many Okay, Bro tutors. Vicky. Oh, it's hard for me, yeah. After getting Bro Vicky and meeting me today, oh wow, it's such a pressure for me. By the way, no. I mean, like, it's just kidding. Yeah, I'm trying to give my best, everyone. Okay. So, well, Francis, I'm trying to help you, everyone, as possible as I can. So, I hope that you could enjoy, or later, I hope that you can enjoy the study with me a month ahead, I mean. So, anything you want to ask, just ask me later, Francis, ya. Kalau ada apapun yang mau teman-teman tanyakan, silakan bebas free aja buat tanyain, Francis. So if you have some suggestions, kalau ada masukan juga boleh, silakan disampaikan nantinya. Oke, who was Xiaomi? Tadi kayaknya ada yang ini. Oh iya, maaf ya kalau teman-teman nggak bisa ganti nama setelah masuk kayak gini karena ada pengaturannya, memang saya pas masuk aja bisa diganti namanya. Tapi kalau sudah di dalam sini nggak bisa diganti namanya ya, teman ya. Jadi nanti ketika masuk, Branches bisa ganti dulu namanya seperti itu. Okay, so well, everyone. So when you guys look at me for the first time, how old I am? How old I am, do you think? 20? 26. 26? 24. 22? 21. 24. 24? 25, 19. 21? 19? 25. Wait. Let me 20. ask you this one. When you guys mention, when you try to guess my age under the 20 or 20 or under 20, did you say, guys, did you say that is, I mean, like, did you say that honestly, Francis? Apakah teman-teman menyatakan itu dengan jujur? Okay, Yeah. so because I'm not confident Yeah, with my absolutely. own face this one. Yeah, Well, Francis, yes, exactly. okay. I, So, my yes. feel is my feeling is your body now, your age is coming to 25, between 20 and 25. Okay, all right. So let me tell the truth, Francis. When if you guys mention my age is more than 25, so I can accept that. Yeah, it's such a like a fun things for me because I already realized that my face is older than my age. But the truth, I was born on the 3rd of April 2003, which means that I am 23 years old, everyone. This one, Francis. Saya umurnya Yeah, 23 tahun ya, I Francis ya. correct. Oke, so jadi saya umurnya 23 tahun. Walaupun secara muka Oh. 26 ya. Secara muka 26, 28 gitu. Yeah. Nah, this one, Bukan Francis. 40. Yeah, I thought you like that, almost 25. Okay. Which, yeah, I mistake Then, 2 years. no, it's fine, by the way. Yeah, because
I don't even know why kayak gitu ya, nggak tahu kenapa, tapi katanya memang kok wajahnya tapi kayaknya lebih tua ya bro. Ada yang lebih tua, ada yang bilang lebih dewasa. Tapi saya bilangnya sih emang Iya, lebih tua aja sih, Pak ya, kayak gitu ya iya. teman-teman. Kurang tidur itu. We Kurang are, tidur. we are looking you look like all your face coming all because you too much thinking maybe. Oh right, yeah, too much thinking about, especially about money, bro. Yeah, Less money. too much thinking. That's true, by the way, everyone. I have That's by the way, my money wasn't enough. Ya, wasn't that enough by the way, nggak secukup itu. Makanya mungkin yang jadi kepikirannya itu ya, mungkin ya. Branches. So we have to be grateful with all the things. Kita harus bersyukur dengan apapun. So yeah, I can accept that by the way, everyone. Ibu Hey, dan sure, sure. All right. So well, everyone. Wait, takutnya karena yang ngobrol cuma beberapa, yang lain lagi nungguin udah mau belajar nih ya. So jadi kita langsung aja Francis ke materinya. This is the first meeting and I would like to show you the materials that we need to discuss on the meeting first. Okay, or meeting one. Here is the materials, Francis, as you can see. Can you guys see the screen or the slide? Yes. Yes, I can see the screen. Okay. So here, welcome back again to the Speaking Mother, and here, day one, we are talking about adjectives, Francis. So do you guys know what adjective is? Apakah teman-teman tahu apa itu adjektif? Kata sifat bukan. Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat. So now, yeah, when I ask you what is adjective, you said kata sifat. So what is kata sifat? Don't say adjective, please. To describe noun. Nah, that's great. By the way, adjective, by the way, is a word which describes a noun. Ya, jadi kata sifat itu adalah sebuah kata yang mendeskripsikan kata benda atau karakter dari sebuah kata benda. Kata benda itu apa? Kata benda itu banyak. Nama benda, nama orang, nama istilah, ya banyak ya teman-teman ya. So that's what we need to discuss on the first meeting about adjective. Nah, this one here, Francis. Well, guys, why do you think that most people are afraid to learn about grammar? Kira-kira menurut teman-teman kenapa nih banyak orang takut untuk belajar tentang grammar, Francis? Any idea, everyone? Menurut teman-teman, what do you think? Why do you think that most people are afraid to learn about grammar? Kira-kira kenapa orang-orang kok banyak takut untuk belajar tentang grammar, Francis? There's a lot of rules. There's a lot of rules. That's true. Okay, any else? Afraid of making mistakes, maybe? Because the grammar is Because the grammar grammar can people Hard to need to meet the time and the condition situation when we Yeah. talking about Yeah, something. that's true. Yeah, we can because especially talking about the grammar in English, so we have a lot of types of tenses and the uses. So I mean like the use of each grammar are different. Ya, jadi setiap fungsinya juga penggunaannya dan berbeda-beda kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus banyak ingat. Nah, but mostly reason or the majority of the reason that I ever heard and listened to the English learner, they are afraid of or afraid to learn about grammar that, and then I mean like that's not, yeah, because a lot of rules, then it makes them making a lot of mistake kayak gitu, Prancis. Membuat mereka banyak membuat kesalahan ya biasanya. But actually you have to realize something, everyone. Walaupun teman-teman salah dalam menentukan grammar, terutama ketika mentranslitkan dalam bahasa Inggris, but actually you have already used the grammar. Jadi walaupun menyusun kalimatnya salah, Francis, tapi dalam bahasa sebenarnya teman-teman ketika ngomong salah pun itu udah pakai grammar, Francis. How can you say that? Kayak
sebagai orang Indonesia kan kita pasti akan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia ya. So we are going to prepare the bahasa Indonesia sentence, okay? Our bahasa sentence in bahasa Indonesia, which use which uses the good grammar, SPOK, right? Then you try to translate to English, but yeah, so the structure are the same. Kayak gitu. Susunannya masih sama, subjek, predikat, objek. Paling mixnya kayak harusnya cuma pakai I karena kalimatnya verbal, nanti pakainya I am. Harusnya nggak boleh pakai verb ing, jadi pakainya verb ing. Sebenarnya susunannya udah bener, Francis. Hanya saja ada beberapa detail-detail kecilnya yang menjadi masalah seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang menjadi tantangan lebihnya. But kalau ada orang karena takut buat salah, padahal dia ngomong pakai grammar dalam bahasa Inggris acak-acakan pun bener kok grammarnya kayak gitu, Francis. Hanya saja yang salah itu di detail-detail kecilnya, bukan di totally grammarnya ya. Seperti itu. So you guys can encourage yourself that right now you don't need to be afraid to learn about grammar, or you don't need to afraid of making mistakes ya. Gak usah takut untuk berbuat kesalahan, teman-teman. So because making mistake is part of the process, Francis. Bagian dari ini. Toh bahasa Inggris juga bukan bahasa utama kita, tapi setidaknya ya kita masih mau berusaha untuk mempelajarinya untuk kebutuhan dan sekaligus tidak takut salah nantinya seperti itu. Okay. So, well, everyone, let's jump into the second question. Do you know how to use adjective with prepositions like interested in or similar to? Apakah teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan adjektif dengan preposisi seperti contohnya kayak interested in atau similar to? Maksudnya menggunakan adjektif tertentu ditambah dengan preposisi tertentu. Maksudnya apa? Teman-teman udah pernah belajar tentang itu belum? Atau belajar sendiri maksudnya? Udah pernah nggak, Francis? Kalau adjektif ini nanti pakainya preposisi in, nanti pakai at, ini pakai of kayak gitu, Francis. Pernah atau sudah atau belum pernah? Belum pernah? I ever learned, but there's a lot of words, so I can't remember it. Yeah. So this one. By the way, you have to remember about that. You don't need to memorize it. You just need to remember about it. You just need to remind yourself. Kan perlu mengingatkan diri sendiri ya. Jadi kalau dihafalin nggak perlu, karena menghafalkan itu beban. Tapi kalau mengingat nggak usah dihafalin, tapi suatu saat dibutuhkan ingat kayak gitu ya. Okay, so we're going to talk more about adjective, Francis. Look at these examples to see how adjectives are used with preposition. Kita lihat dulu nih beberapa contoh kalimat di bawah ini, di mana kata sifat ya itu digunakan dengan tambahan preposisi untuk menyatakan sebuah makna tertentu, teman-teman, atau maksud tertentu. Tujuan apa yang ingin kita sampaikan? I'm interested in the idea. The adjectives is interested and the prepositions is in. Okay, my jacket is similar to yours. Okay, the adjectives is similar, okay, which means mirip ya. Dan kemudian to as prepositions. She's brilliant at math. Yeah, brilliant as adjective, at as preposition. My neighbor is angry about, angry as adjective, about as the preposition. Nah, kira-kira ini maksudnya gimana sih? Kok bisa dipair-pairin, dipasang-pasangin kayak gini? Maksudnya untuk ngomongin tentang apa? Dan kita akan pelajari di slide selanjutnya. Okay, this is the pre-exercise, Francis. Saya akan kasih soalnya, teman-teman jawab dulu. Pilihan jawaban teman-teman yang mana diingat-ingat. Nanti kita pelajari dan kita cross-check kembali jawabannya. Seperti itu ya. So, I'm really proud, blah, 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 you. Of, to, or with. Francis. Of You. Okay. of Keep your answer first, re- right? Jadi simpan dulu jawabannya ya. So, she's responsible, blah, 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 health and safety. for Oh. Oh, for. Okay. So why did you shouting, by the way? Why did you screaming?
Okay, this one. The next one here. Keep your answer again, yeah. He's allergic, blah 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 seafood. Two. With With. Two. two, Two. two. Kenapa nggak three? Kenapa nggak three? Huh? Oh, not three. It's not that Four. two. I mean, two as preposition, not two number. Okay. They Oh are, my. sorry, they're interested, blah, 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 our project. About. About About. in our project. Okay, so keep your answer again. I'm addicted, blah, blah, blah. Two. Series on Channel 4. Do. Two. Do. I'm addicted too. Okay. So I think you are the TikTokers ya, one of the TikTok user kayak gitu kayaknya. Sering nonton I'm addicted tuh kayak gitu. gitu. So sugar is bad blah 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 your teeth. Four. Four. Okay. So Right. next year. For. Then the next one. I'm really excited blah 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 the new house. About. 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 So let's talk about keep ya, diingat-ingat ya jawabannya yang tadi. Kita sekarang bahas dulu materi utamanya teman-teman. Saya izin untuk mute dulu ya. So if you guys have some question, silakan nanti ditulis saja di kolom chatnya Branches. Atau kalau suggestionnya ada yang kurang jelas, boleh silakan disampaikan di situ. Okay. This is the grammar explanation Branches. Some adjectives go with certain prepositions. Ada beberapa kata sifat yang ketika dia itu digunakan dalam sebuah kalimat, dia itu akan digunakan dengan preposisi tertentu atau kata depan tertentu. There are no grammatical rules for which preposition is used with which adjectives. Oke, sebenarnya tidak ada peraturan secara tata bahasanya, teman-teman. Untuk preposisi yang mana yang digunakan dengan adjektif yang mana, seperti itu, Francis. So, it's a good idea to try to learn them together. Jadi ini adalah ide bagus untuk kita mempelajarinya bersama-sama. To help you do this, write the vocabulary in your notebook in a sentence or a phrase. Jadi, untuk membantu teman-teman memahaminya, silakan tulis nantinya kosakata barunya dan juga di catatan teman-teman dalam atau berupa kalimat atau frase. However, there are some patterns that can help you. Bagaimanapun juga, atau namun ada beberapa pattern atau susunan yang bisa kita gunakan dan membantu kita. Let's look at them first and remember that a preposition is followed by a noun or a gerund. Okay? Jadi ingat bahwa setelah preposisi itu akan selalu diikuti oleh sebuah kata benda atau oleh gerund, bentuk ing form, teman-teman. Nah, di sini ya, Branches, bahwasannya jadi di kalimat ini dinyatakan bahwasannya kalau teman-teman tanya alasannya kenapa kok adjektif ini digabungkan dengan preposisi ini untuk ngomongin ini, itu sebenarnya tidak ada peraturan secara tertulisnya. Itu hanya diambil dari budaya bahasanya mereka. Jadi ya pola yang sudah menjadi kebiasaan secara terus-menerus oleh the native speaker. So they try to make rules based on their culture kayak gitu ya. Jadi tergantung budaya mereka, jadi mereka jadikan itu sebagai acuan kayak gitu, Bran. Jadi sebenarnya tidak ada aturan karena kalau pakai ini jadinya harus ini, makanya harus pakai in, enggak, Brancis. Jadi itu kayak mereka ngepiring dan orang-orang sering menggunakan itu, terutama native speaker-nya, dan akhirnya itu menjadi acuan utamanya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan secara pasti dulu kenapa asal-usulnya kok kenapa adjektif ini gabungkan dengan ini untuk ngomongin ini. Nah, itu tidak ada peraturan secara pastinya. Oke, kita coba lihat ke slide selanjutnya. Oke, ada preposisi berupa at, teman-teman. Kalau secara arti at-nya sendiri deh, teman-teman artinya at itu apa? D. Kalau D. ya. D. Betul. Nah, tapi teman-teman, ketika at nanti bertemu dengan adjektif, di sini bukan artinya di. Ya, atau bisa diartikan ya sesuaikan aja. Cuman fungsinya adalah we use at. Jadi kita akan menggunakan preposisi at with adjective like good, bad, amazing, brilliant, terrible, and etc. to talk about skills and abilities, right?
Jadi, maksudnya adalah kalau teman-teman mau ngomongin tentang kemampuan, oke, skill ataupun kemampuan dari kemampuan tertentu atau skill tertentu dari seseorang atau dari objek tertentu, teman-teman, kayak gitu ya. Maka setelah kata adjektif good atau kata sifat good, bad, amazing, brilliant, or terrible, dia itu harus diikuti oleh preposisi at nantinya, teman-teman. Nah, contohnya, he's really good at English. Dia bagus di bahasa Inggris atau dia punya bahasa Inggris yang bagus. Kan pola bahasanya tergantung ya, bahasa sehari-hari kita aja. Atau dia bagus di bahasa Inggris. Kalau saya bilangnya dia bagus dalam bahasa Inggris, juga masih masuk akal nggak, Bro Ensis? Masih. Can. Iya. Masih. Tapi kalau teman-teman artikan nanti pakai dalamnya itu pakai in, maka itu kurang tepat untuk ngomongin skill kayak gitu, Bro Ensis. Jadi kalau untuk ngomongin skill, walaupun diartikan dalam, nah tetap setelah good, setelah bad, setelah amazing, brilliant, atau terrible, nah maka dia itu harus diikuti oleh preposisi at, baru diikuti oleh apa, skill apa yang dia bagus di situ, atau kemampuan apa yang dia miliki di situ. Nah, jadi teman-teman nanti mau mengartikan ini dia laki-laki atau dia bagus di atau dia bagus dalam, ya tetap pakainya good at pair-nya, bukan good in, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi karena jika kata sifat ini digabungkan dengan at, itu fungsinya untuk menyampaikan tentang skill ataupun kemampuan. Seperti itu, Francis. Contoh lainnya, she is amazing at the piano. Kayak gitu. The piano, Francis. Jadi, ya menakjubkan di piano. Seperti itu. Kemudian, they're terrible at organizing anything. Oke, mereka apa tuh? Terrible at. Do you know what terrible is? Mengerikan. Ya, Tidak bagus, Ngeri. tidak bagus. bisa dibilang kan tidak bagus atau buruk banget, jelek banget, Iya, kayak gitu. Buruk, buruk dalam mengatur apapun, gitu ya, teman-teman. Nah, I'm not very good at drawing. Nah, seperti itu. I'm not very good at drawing. Saya nggak terlalu bagus di menggambar. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasannya ini setelah preposisi itu selalu diikuti oleh noun or gerund. Ya. Nah, kira-kira kalau English ini noun atau gerund? No. Noun. Noun. Kalau piano, the piano, No. Noun. organizing anything. Itu gerund. Okay. So, drawing, Gerund. is gerund not Gerund is noun. noun? Iya, sebenarnya, tapi nama lainnya. Jadi gini, kalau literally noun, ya itu adalah pure kata benda. Tapi kalau gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan, teman-teman. Oke. Kata kerja yang dibendakan. Jadi dibentuk dia dibendakan, kelas katanya berubah menjadi kata benda dengan cara apa? Dengan cara merubahnya ke bentuk ing form kayak gitu. Jadi kan ini kan kalau yang ini tadi English ya bahasa Inggris, bukan kegiatan. The piano ya benda, piano memang kata benda dia kelas katanya. Tapi kalau organizing anything, mengatur apapun, nah itu kan sebenarnya kegiatan, Francis. Nah, kalau jatuhnya setelah preposisi, itu nggak bisa pakai verb 1, nggak bisa pakai verb 2, nggak bisa pakai verb 3 bisa. Tapi nanti itu jadinya pasif. Ya. Nah, ada peraturan lainnya. Tapi kita harus, kalau ada pokoknya ada kata kerja jatuh setelah preposisi, maka kita harus merubahnya ke bentuk gerund. Gerund itu apa? Membedakan suatu kata kerja dengan cara merubahnya ke bentuk ing. Seperti itu. Any question about this one first? This slide, ada pertanyaan tentang ini dulu, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Me. I want to silakan, ask. sis. So, if we use expert or smart, just like he's expert at research, yeah, like that. Okay, smart. Ya, jadi, ya smart yes, at betul. boleh. Okay. Jadi And intinya setelah at itu diikuti oleh skill ya. Ya. Oke, Oke. jadi skill yang dimiliki atau kemampuannya.
Yang kedua, ini cuma dua kok pertanyaan saya. Yang kedua itu kenapa yang English-nya nggak pakai the? Kalau yang di bawah pianonya pakai the. Why? Okay, this one. So, jadi sebenarnya Francis English dan menentukan menggunakan the atau tidaknya itu kembali lagi sama penggunaan kayak dan the. Apakah teman-teman masih ingat materi penggunaan dan the di sebuah di materi basic 1 tentang artikel? Masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Lupa. Lupa nggak, Francis? Penggunaan atau the. An atau the di basic 1. Masih ingat nggak? It's the using for the before already used talking something before that. So Betul. then Singular and plural like that, Oh maybe. no, it's not singular and plural. Jadi gini, penggunaan dan the itu based on the perspective of the speaker. Kayak gitu ya. Jadi atau the perspective of the writer. Jadi tergantung perspektif dari penulis atau pembacanya. Kok pembacanya? Dari pembicaranya atau dari penulisnya kayak gitu, Francis. Jadi, ketika teman-teman ingin menyebutkan sebuah kata benda dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya kita harus menggunakan artikel an atau the, kayak gitu ya, Francis. Nah, kapan kita pakai kapan kita pakai an? Nah, itu ketika kata benda yang kita maksud, yang paham itu cuman kita saja, kayak gitu, Francis. Yang tahu konteks kata benda yang ingin kita sebutkan itu cuman kita saja, kayak gitu, sebagai pembicaranya atau sebagai penulisnya. Sedangkan si nanti pendengarnya, calon pendengarnya atau calon pembacanya itu belum mengetahui konteks yang dimaksud oleh kita, kata bendanya itu apa. Kayak misalkan English ini. Jadi maksudnya English yang tahu tentang Englishnya itu cuman si dia laki-laki ini yang ngomong ini, yang ngomong kalimat ini. He is, misalkan saya yang ngomong ya. Berarti cuman saya yang tahu konteks Englishnya itu yang dia bagus dalam bahasa Inggrisnya itu dalam bahasa Inggris hal apa itu cuman saya yang tahu, teman-teman nggak tahu kayak gitu. Makanya saya nggak pakai makanya di situ saya nggak pakainya the. Kalau the itu yang sudah sama-sama diketahui. Nah, kenapa di sini sebenarnya English itu nggak pakai yang ada tambahan an-nya? Lah kan kalau nggak tahu harusnya pakai an, bro ya kayak gitu. Nah, jadi kalau bahasa itu sebenarnya kita nggak usah pakai, ada peraturannya waktu itu. Pokoknya salah satunya walaupun English itu termasuk kata benda, nah tapi kalau dalam pola bahasa biasanya English sebagai alat komunikasi itu kita nggak usah pakai artikel kayak gitu. Untuk penjelasan lebih detailnya ada sebenarnya, tapi gini, saya lupa, nanti saya coba lihat lagi di catatannya, saya nanti akan share lagi. Yang pasti yang bisa saya jawab pertanyaan dari Sismei tadi adalah kenapa nggak ada the-nya, kenapa sama kayak itu. Berarti English-nya di situ English-nya di situ yang tahu itu cuman dari sudut pandang si eh, pembicara atau penulisnya aja. Sedangkan pendengarnya atau pembacanya itu masih belum tahu konteks yang dimaksud. Jadi yang tahu itu cuma satu sisi. Tapi kalau yang she is amazing at the piano, kenapa di situ pakainya the kayak gitu ya? Karena piano yang dimaksud itu sudah diketahui konteksnya, sama-sama paham piano yang dimaksud antara si pembicara dan pendengarnya atau penulis dan juga pembacanya. Seperti itu. Jadi Oh, itu oke. jadi Jadi more kembalinya particular ya untuk yang apa di piano itu karena dua-duanya pihak udah tahu pasti bendanya itu gitu, nggak iya, benar. benar. Jadi itu penggunaan the dan a. Tapi kalau tadi yang belum bisa saya jelaskan lanjutannya adalah berarti kan seharusnya kalau memang an di situ yang di bagian English ini harusnya kan pakai an kalau memang tidak diketahui kan. Nah, kenapa di situ tidak ada? Nah, sebenarnya kemarin ada kenapa English itu juga tidak selamanya dipakaikan oleh artikel. Ada penjelasannya cuman saya lupa. So just let me find my note first. Nanti kalau sudah saya ingat saya akan jelaskan lagi ke Sismi dan teman-teman semua juga. Jadi Thank you. jawaban yang saya bisa kasih cuman perbedaan e dan the itu tadi ya dulu ya. Oke, seperti itu. Yeah, Ya, thank you. alright. So, is there any else, Francis? Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Kita lanjut, No. Francis. Oke.
So here, nah sekarang kita ada preposisi berupa about. So what about means? What does about mean? Apa artinya about in bahasa Indonesia? Tentang. Tentang. Oke, atau kalau secara kata sendiri deh, selain tentang apa? Sesuatu, bukan ya? Kira-kira Kira-kira atau sekitar ya, teman-teman ya, kisaran itu bisa. Nah, but here about as a preposition itu biasanya artinya adalah tentang. Kalau sebagai preposition sendiri. Nah, we often use about, kita biasanya menggunakan preposisi about setelah menggunakan kata sifat yang menjelaskan tentang perasaan. Adjective of feelings. Contohnya kayak gimana adjective of feelings atau kata sifat yang menjelaskan perasaan? Contohnya kayak angry, excited, happy, nervous, sad, stress, worried, dan masih banyak lainnya. Pokoknya kata sifat yang menyatakan tentang perasaan, teman-teman ya. Kemudian diikuti oleh about. Nah, itu fungsinya adalah to explain what is causing that feeling. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bilangnya I'm happy about, nah berarti setelah about ini teman-teman harus menyebutkan hal apa yang menjadi menjadi penyebab dari perasaan itu muncul kayak gitu, Francis. Kayak I'm happy about. Nah, setelah about ini berarti diisi oleh hal yang menjelaskan atau yang menjadi penyebab kenapa teman-teman merasa senang kayak gitu. Nah, jadi menjelaskan perasaannya. Jadi kalau ada kata angry, excited, happy, nervous. Jadi kalau teman-teman mau bilang saya happy dan mau nyebutin juga penyebab happy-nya kenapa. Nah, berarti nanti pakainya itu saya happy karena, nah itu not only I am happy because, nggak selalu because, tapi I am happy about, itu bisa. Apakah kalau pakai because salah, bro? Tidak. Pakai because itu juga benar, tapi itu biasanya pola bahasanya pola bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kita menurutin native speaker-nya yang lebih sering digunakan, mereka pakainya nggak usah pakai because, tapi I'm happy about, disebutin apa hal yang menyebabkan perasaan itu muncul kayak gitu. Contohnya, I am angry about the decision. Oke, saya marah karena keputusan tersebut. Kayak gitu kan juga bisa berarti diartikan karena kayak gitu. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya. I'm angry about the decision. Kayak gitu. Nah, jadi kan the decision itu adalah menjadi penyebab kenapa saya marah kayak gitu kan teman-teman. Jadi alasannya. Kemudian he's nervous about the presentation. Nah, dia gugup. Apa penyebab gugupnya? About the presentation, karena presentasinya. Gitu, Francis. So, she's excited. Dia itu bersemangat. Apa yang ngebuat dia bersemangat? Kayak gitu. The new job, pekerjaan barunya. So, they were worried. Nah, dia itu khawatir. Apa yang dia khawatir? About the exam. Yaitu adalah ujiannya. Seperti itu. Jadi, kalau ada kata sifat tentang perasaan diikuti oleh about, nah, itu maka fungsinya untuk menjelaskan penyebab dari munculnya perasaan tersebut. So, can you guys get the point or anything you are still misunderstand mungkin yang masih belum paham atau masih salah untuk memahaminya masih susah? Atau ada yang mau ditanyakan silakan. Bro, I Francis. have a question about angry. I ever heard about angry with but followed by person. Is it okay? Ya, so that's pertanyaannya sekarang kan kalau about diikuti oleh penyebabnya. Nah, tapi kalau penyebabnya itu adalah orang, biasanya pakainya with kayak gitu. Nah, kita lihat kayaknya ada nih di slide selanjutnya yang pakai with. Bentar. Sorry. With for, within. Oh, tidak ada yang with for. Nah, biasanya gini, artinya apa sih? Kalau misalkan I am angry with you kayak gitu kan pakainya. Saya marah denganmu kayak Sama gitu kan. kamu, ya. Nah, kan itu berarti kan bukan menjadi kamu itu bukan menjadi penyebab kemarahannya, tapi
kamu itu menjadi objek kemarahannya kayak gitu sis. Nah, makanya pakainya with, bukan pakai about. Nah, sedangkan kalau about berarti kalau misalkan I am angry about you. Nah, itu berarti boleh. Jadi yang menyebabkan sis marah itu adalah dia. Tapi kalau sis marah ke dia karena ada masalah lain, nah berarti nanti baru pakai with kayak gitu. Jadi pakai with itu akan dipakai jika suatu hal itu menjadi objek apa ya, objek bukan objek kemarahan tapi objek pelampiasan perasaan tersebut kayak gitu. Nah, seperti itu. Kayak misalkan I'm excited with you kayak gitu. Nah, itu juga Oh, bisa. jadi beda ya, excited with you and excited about you. Nah, kalau excited about you, nah berarti em, kalau I am excited about you berarti sis excited karena dia. Tapi kalau I am excited with you, saya ada hal yang excited. Nah, kemudian objeknya itu adalah dia juga kayak gitu. Tapi hal excitednya itu juga salah satunya pemicunya ada hal lain sebenarnya. I'm excited with you. Tapi kalau with itu jarang dipakainya. Kalau angry tadi masih mungkin pakai with. Sedangkan Oke. kalau yang excited itu lebih sering pakai about kalau meskipun orang. Karena kan excited kayak menggebu-gebu pasti kan karena seseorang, karena hal tertentu, karena penyebabnya apa, gitu kan. This one. Kayaknya Oke, seperti thank itu. you, bro. Alright. Any else, Francis? Ada lagi yang lain? Kalau pakai because of you bisa nggak? Boleh. Jadi gini, tidak menyalahkan kalau pakai because, bro, sebenarnya. Kayak gitu. Kalau gitu kan gini, sebenarnya kalau bro mau bilang ini deh, I am angry because of you. Coba diartikan ke dalam bahasa Indonesia kalimatnya seperti apa, bro? Ku marah karenamu. Itu kan pola bahasa Indonesia yang kemudian kita paksa dengan pola bahasa Inggris kayak gitu, bro. Ya kan? Tetap benar kalimatnya I am angry because of you. Benar. Tapi itu kan pola bahasa Indonesia. Sedangkan kalau pola dalam bahasa Inggrisnya sendiri dia nggak pakai because tapi dia pakainya adalah about biasanya untuk menyebutkannya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada kalimat-kalimat yang seperti itu nggak salah, bro. Tapi hanya saja itu kurang umum terdengar dengan native speakernya karena itu adalah pola bahasa kita yang kita translatekan, bukan pola pure yang memang dari bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi nggak salah kalau bro bilangnya I am angry because of you itu juga benar. Itu juga benar tapi itu lebih ke dari pola bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi memaksakan pola bahasa Indonesia yang kita translatein ke bahasa Inggris. Okay? So get the point, bro? Yeah, I Atau get it. mungkin Thanks. atau ada pertanyaan yang lain mungkin tambahannya? Sudah ya, Francis, kita lanjutkan ya. So, this one. Kemudian ada off, Francis. Off itu artinya apa biasanya, teman-teman? Off itu artinya Dari. ya bisa ya, teman-teman ya. However, namun sometimes we use off with feelings. Kadang-kadang kita juga itu menggunakan adjective feeling diikuti dengan off. Tapi adjective feelingnya itu bukan yang ada di sini tadi. Bukan angry, excited, happy, nervous, sad, stressed, atau worried. Tapi dia pakainya biasanya kayak afraid, frightened, scared, proud. Nah, itu kan juga perasaan. Nah, itu biasanya pakai off. Ini yang dimaksudnya tidak ada rules-nya, Francis. Loh, padahal tadi katanya kalau adjective feelings kalau mau nyebutin sama causing bad feeling-nya itu kita pakainya preposition about. Kenapa kok di sini ada yang off? Nah, itu tidak ada penjelasannya karena itu dari pola kebiasaan diambilnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, kalau afraid mereka pakainya off aja kayak gitulah. Jadinya kayak kita punya bahasa karena itu udah jadi kebiasaan ya udahlah itu dipakai, dipatenkan kayak gitu, teman-teman. Kayak apa ya? Dijadikan hal yang memang ya udah harusnya kayak gini kayak gitu. Jadi karena kebiasaan. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menyebutkan hal yang teman-teman takuti, ya kayak saya takut. Apa yang membuatmu takut? Yaitu memberitahu ibumu kayak gitu, teman-teman. Memberitahu ibuku atau ya seperti itu ya. Nah, jadi itu bukan pakai about lagi, tapi pakainya off, teman-teman.
Kalau ketakutan kayak gitu ya juga pakainya of juga, scare itu pakainya of juga teman-teman. Dan kemudian proud of, nah proud itu emang lebih seringnya pakai of kayak gitu Branches. Jadi bukan pakai about tapi pakainya of. Nah ini salah satu pola bahasa yang nggak ada grammatical rules-nya. Jadi teman-teman cuma bisa nginget-nginget itu Branches. So the next one here. Kalau di bagian of ada yang mau ditanyakan? Or is that clear? Clear. Clear ya. Okay, so this one. Kita pakai to sebagai preposisi bro and sis. We can use to, ya maaf ya ini harus dibedain ya daripada maksudnya to yang ada di sini bro and sis. Nah ini to sebagai preposisinya. Jadi we can use to, kita bisa menggunakan to. To itu biasanya artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia sebagai preposisi? Untuk, kepada, Untuk atau ke biasanya ya. I go to kayak gitu kan. Nah, di sini to show the connection between people or things. Jadi kalau teman-teman ingin menyebutkan koneksi antar orang atau antar barang kayak gitu, antar suatu hal yang memiliki koneksi atau hubungan. Nah, itu nanti pakainya tuh. Contohnya kayak he's married to. He's married to the director. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi dia menikah dengan menikah dengan direkturnya gitu. I'm addicted to kayak gitu. Jadi itu adalah hubungan antara saya dan juga HP saya. Yang hubungannya apa? Saya kecanduan. Nah, hubungan dia laki-laki dengan direkturnya apa hubungannya? Pernikahan. So kemudian I'm allergic to nuts. Saya dengan kacang-kacangan. Apa hubungannya? Yaitu adalah alergi gitu, Francis. Nah, kemudian it's similar to the old one. Nah, hubungannya suatu hal dengan hal yang terdahulu itu apa? Kemiripannya. Itu, Francis. Itu kalau untuk menggunakan to untuk bilang antara koneksi dua hal. Kalau seperti ini, teman-teman tanya sebenarnya kata sifatnya apa aja bro yang pakai to dan fungsinya untuk pakai mengungkapkan connection between people or things. Nah, itu sebenarnya saya sendiri nggak hafal branches semuanya, cuman keempat ini yang sering muncul dalam kalimat teman-teman atau dalam obrolan sehari. Jadi kalau teman-teman mau bilang saya menikah dengan seorang Cinderella kayak gitu branches. Berarti kalimatnya kayak gimana teman-teman? I am. I am. I am married with Cinderella. Nah, itu kan. to the Cinderella. Kalau pakai with itu nggak salah karena memang bahasa Indonesia kan saya menikah dengan kayak gitu kan. Nah, dengan itu pakainya biasanya with, tapi merit itu untuk menyatakan hubungan ya itu nggak pakai kalau pakai teman-teman pakainya with itu berarti pola bahasa Indonesia yang dipaksakan untuk di bahasa Inggris. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam budaya bahasa Inggris yang kita nggak pakai with, merit itu nanti pakainya preposisi gabungannya adalah to. Jadi I am married to a princess kayak gitu, bukan with teman-teman. Gitu. So this one saya ini deh kalau misalkan saya kecanduan dengan kok malah yang ada di pikiran saya kalau bahasa kecanduan tadi mau nyebut narkoba. No. Sorry, this one like hey this one. Saya kecanduan dengan rokok misalnya kayak gitu. I'm addicted to smoking. Yeah. Why don't you say I'm addicted with? Because that to Karena seringnya dengar kalau addicted pakainya tuh bro, bukan pakai with bro, ya. Ya, jadi itu kan secara nggak langsung no grammatical rules, tapi sering teman-teman dengar sering pakainya itu, ya akhirnya itu yang teman-teman pakai kayak gitu Francis. Nah itu jadi pola kebiasaannya. Jadi kalau teman-teman pakai with sebenarnya nggak salah secara arti, dia juga bisa dipahami, hanya saja itu pola bahasa Indonesia bukan pola bahasa Inggris seperti itu. I'm allergic to, it's similar Berarti to. bro itu nggak boleh digunakan sebenarnya gitu ya?
nggak boleh sebenarnya. Kalau dibilang nggak boleh, bukannya nggak boleh sis. Cuma Ini asing aja didengarnya. jadi Tapi relevannya itu gini, memang harus pakai to gitu ya. With itu orang paham tapi seharusnya pakai to gitu ya. betul. Jadi ibaratnya kayak gini sis. Sensasinya kalau misalkan sis nanti ngomong seperti kayak misalkan I am married with my husband kayak gitu ya. Bukan pakainya I'm married to my husband misalkan seperti itu. Harusnya kan married to my husband, bukan married with my husband. Nah, jadi nanti kalau yang dipahami beliau itu sama aja bayangin kalau ada orang bule kayak gini. eh Kayak gini sis, aku mau ngomong sama kamu misalkan. Ya, harusnya bahasa Indonesia aku mau ngomong sama kamu. Tapi misalkan dia belajarnya to itu di bahasanya dia With. artinya ya pakainya dengan kayak gitu. Aku mau ngomong dengan kamu kayak gitu. Kan aneh kan? Tapi kan poinnya masih bisa didapetin kayak gitu kan? Masih bisa dipahami. Nah, itu. Jadi sebenarnya benar, boleh kayak gitu sih. Hanya saja tidak sesuai dengan pola kebiasaan bahasa aslinya seperti itu. Jadi bukannya Oke. nggak boleh, tapi masih boleh. Seperti itu. Tapi kan Oke, kita harus belajar yang itu bro, yang sebenarnya. Nanti kita asing bagi orang ya, lain, orang ini luar negerinya kalau kita cakap sama mereka gitu kan. enggak, Kalau ya orang maksud Indonesia kalau boleh lah itunya benar. menggunakan itu. Kalau itunya benar, maksudnya kan kalau ada yang biasanya memberikan kayak pembelaan loh. Kenapa bro? Kan artinya bro He katanya bilangnya dengan itu bukannya pakainya with ya. Nah, saya jawab itu boleh kalau pakai with, tapi itu berarti kita memaksakan pola bahasa atau kebiasaan bahasa Indonesia yang kita translatekan ke bahasa Inggris. Sedangkan kalau bahasa Inggrisnya sendiri nggak pakai yang with, tapi pakainya yang to. Seperti. Jadi kalau memang sis nanti suatu saat kelepasan atau kayak lupa akhirnya pakai with, ya masih bisa dipahami oleh mereka. Tapi buat mereka itu hal yang asing. Kayak gitu sih. Tapi Dan bro, kebiasaan mereka. Heeh. bro bener nggak? Kalau ini aku baru mikir ya, baru kepikiran. Kalau with itu kan bersama, tapi kalau to itu dengan. So itu beda nggak sih jatuhnya? With itu juga dengan. Oh, By with itu juga bisa jatuhnya dengan. dengan. Heeh. Bisa Ah, diartikan seperti itu. Jadi posisi gimana kita menggunakan with itu dan benar untuk orang Inggrisnya langsung. Biasanya ini kalau biasanya kita di kata kerja biasanya I go to bla 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 with. Nah, itu baru benar. Oh, With-nya itu pastinya kan dengan ya. Gini, kalau Mhm. misalkan saya pergi ke sekolah dengan ayah saya dengan menggunakan mobil. Ayo, apa oke. bahasa Inggrisnya? Oke, ya ya ya. Berarti itu Nah, yang benarnya ya. Go. Selama ini kita banyak salah. nah, Indonesia yang jadi kan dipaksakan ke I Inggris. kan berarti kan I go to school kalau berarti kan ayah ini kan adalah yang menemani kita kan. Nah, itu berarti pakainya with. I go to school with dengannya itu pakainya with my father. Nah, kalau dalam pola itu ya beda dalam. Nah, kemudian dengan menggunakan itu bukan pakai with lagi, tapi pakainya by. To. Oh, Pakai bye. by, ya. By Oke. car kayak gitu. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Karena Oke, kalau sudah by itu, paham. teman-teman artinya dengan tapi yang menjelaskan cara. Jangan kebalik ya. I go to school by my father with car. Gitu. Itu udah nggak nyambung sih bro dari dengernya aja. Iya, nggak nyambung dan sekaligus aneh ya. Berarti Iya, aneh jika banget. motor pergi ke sekolah yang nemenin mobilnya yang dinaikin Iya, ayahnya iya. kayak gitu ya, Francis. Nah, jadi itu sih kayak pola-pola seperti itu. Jadi memang sebenarnya kita bisa ngomong bahasa Inggris kayak gitu ya. Pasti bisa, teman-teman. Tapi kadang ketika kita sudah belajar tentang grammar, teman-teman, dan tahu pola penyusunannya, itu kita tidak boleh stop di situ. Kadang grammar pun kayak gitu ya, teman-teman, tidak selamanya benar kalau kita sudah paham poinnya. Karena ada pola kebiasaan yang harus kita pahami juga. Contohnya kayak gini, kayak teman-teman, kayak dia menikah dengan, padahal kan menikah harusnya kan verbal kan. Nah, kenapa di sini Iya. pakainya nominal, is married. Nah, itu karena jadi kebiasaan polanya mereka untuk bilang menikah itu pakainya is married, bukan pakainya he marry atau apa biasa. Cuma pakainya he's married kayak gitu, teman-teman. Jadi itu ada, kita nggak boleh
Lah kan kalimat saya udah bener. Iya, memang sudah bener secara grammar, tapi secara budaya. Tuh, teman-teman. Hmm. Ibaratnya kayak ngomong kayak gini deh. Ada bule ngomong kayak gitu, nanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kayak gitu. Kok kamu bahasanya ini banget sih, baku banget. Udah ngomongnya lagi ngapain? Nah, lu lagi ngapain? Udah gitu aja. Lah, kan itu kan sesuai nih, tapi kan nggak sesuai sama budaya kita, misalkan seperti itu. Nah, sama halnya seperti itu, teman-teman. Jadi perlu ada budaya bahasa yang kita pahami juga. Jadi Tapi sebenarnya kalau bicara sama orang lokal nyambung-nyambung aja, Bro. karena paham maksudnya sama, kan Iya. pasti translate-nya biasanya kata per kata, bukan berdasarkan expression atau ungkapan Iya. asli seperti itu. Kayak lebih penting perbanyakin vocabulary kayak gitu sih menurut aku. Nah, kalau awalnya perbanyak vocabulary, terus pelajari grammarnya, setelah grammar dasarnya sudah kebentuk, teman-teman harus mulai mempelajari kebiasaan budaya bahasa yang mereka gunakan dalam menyampaikan sesuatu. Kayak gitu, Francis. Jadi kayak misalkan kayak tadi pasti orang kalau awam nggak tahu, saya pergi ke sekolah dengan mobil, I go to school with car, berarti mobilnya nggak dinaikin tapi temenin. Kan bener Jalan bro, bareng ya. kan dengan kan pakainya with, ya bener, tapi akhirnya maknanya berubah kayak gitu kan. Nah itu salah satu pola yang harus kita pelajari dari segi budayanya seperti itu, teman-teman. Tapi jangan membuat hal itu menjadi complicated dan membuat teman-teman jauh lebih takut. Selagi teman-teman kalau dalam konteks speaking, apalagi kalau obrolan nyantai doang, teman-teman pengen praktis sama bule, selagi dia paham, teman-teman paham apa yang dia omongin dan dia paham apa yang teman-teman omongin, udah it's fine, teman-teman, nggak ada masalah lagi kayak gitu. Jadi itu nggak akan menjadi gap yang lain ya. Kecuali Sorry dalam to say bro, di sini kita pemberani semua. Widi, ya, thank you so much. Gak apa-apa ya. Semuanya berani kayak gitu. Iya, iya. That's one. Alright, so well for the next one kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Jadi kalau di sini intinya kapan kita pakai yang ada to-nya, ya ingat aja kalau pakai married, addicted, allergic, similar, nah itu biasanya pakainya diikuti oleh to, bukan Married diikuti to. married to. So kamu nikah sama siapa kayak gitu? Saya nikahin princess, I'm married to the princess. Kayak gitu. Nah, jadi bukan I am married with the princess. Misalkan, loh, kamu ini kayak menikah dengan siapa? Teman sekolah kita dulu, misalkan seperti itu kan. I'm married to our old friends, kayak gitu bisa. Jadi married to bukan married with ya, teman-teman. Addicted to bukan addicted with. Allergic to bukan allergic with. Okay. Similar to bukan similar with. Nah, biasanya kan ngomong kamu mirip deh sama artis ini. You are similar with. Nah, pakainya kayak gitu. Padahal similar to harus. Jadi hal tersebut itu jadi pola bahasa yang harus diingat. Okay. The next one here, we can also use to talk about someone behavior toward someone else. Kita juga bisa menggunakan to untuk membicarakan tentang perilaku seseorang terhadap orang lain kayak gitu. They were friendly to me. Was he nice to you? He is always polite to everyone. She was very rude to the waiters. Jadi jika teman-teman ingin menyatakan perilaku seseorang kepada orang yang lain kayak gitu ya, atau teman-teman ingin menyampaikan perilaku seseorang kepada diri teman-teman kayak gitu ya. Nah, berarti itu nanti pakainya setelah kata sifatnya. Kayak misalkan dia baik, oke. Dia baik kepadaku. He atau she is nice to me kayak gitu pakainya, teman-teman. Oke, jadi kepadaku atau denganku boleh diartikan ya, tetap pakai to, teman-teman. Ini sekali lagi ya harus mengingat Francis kalau yang nggak ada ininya, ini ada kayak friendly berarti pakai to dan fungsinya untuk someone's behavior towards someone else. Kayak gitu. Yang saya takutkan tuh sebenarnya kalau kayak gini ya teman-teman, jujur apakah teman-teman ada ketakutan
kok akhirnya makin bahasa Inggris makin ribet ya, makin ke sini ya. Banyak yang harus diingat kayak gitu, Branches. Do you Enggak, think bro, that bermental baja. Widih, oke yang lain. Kalau si Speza oke, yang lain gimana nih? Yang lain nih. Enggak ini sih, cuman masalahnya sih kalau aku tuh masalahnya cuman nggak mau ngapalin verb 2, verb 3 itu aja. Oh, Sis Dubia keren. So, this one. Karena nggak mau mengingat masa lalu juga nyeritainnya. Wow. Okay, this one ya. Nggak mau nginget-nginget masa lalu berarti berarti kalau verb sukanya verb 1 karena kalau nggak masa sekarang sama masa depan doang ya. Kayak Ya betul. Betul. Oh Oke. God. Dan nggak suka curhat juga gitu, peninggalin. Alright, I see. Okay, so here Francis, here are some other useful adjective with preposition. Saya selesaikan sampai ini ya materinya aja ya teman-teman. Setelah itu nanti kita tutup Francis. Nah, memang kan nggak ada kelas lagi nih saya Francis, makanya saya bicara lebih sedikit Francis. So with for, nah biasanya ada adjektif yang menggunakan for, yaitu good for. Nah good for itu berarti bagus untuk untukmu. Nah biasanya diikuti bukan oleh skill tapi oleh objek teman-teman, oleh yang terdampak. Exercise is good for you. Berarti kan kita itu kan terdampak dengan exercise kan, seperti itu. Stress is bad for you. Berarti kan kamu terdampak oleh stres. Jelek. Nah, kayak the town is famous for. Nah, kayak gitu. Cheese kayak gitu menjadi penyebabnya juga bisa. Nah, this one pokoknya famous itu pakainya for. Responsible itu pakainya for nantinya. Kayak misalkan teman-teman mau ngomong kamu bertanggung jawab untuk apa. Nah, itu pakainya bukan to tapi pakainya for. Nah, misalkan kayak kota ini terkenal dengan, nah bukan with, tapi pakainya for. Town is famous for its cheese. Terkenal dengan kejunya. Seperti itu. Stress is bad for you. Stress itu jelek buat kamu. Olahraga itu bagus buat kamu. Seperti itu, teman-teman. Okay, this one. So, within, she's interested itu nanti pakainya in. Okay. Want some experience itu pakainya in. Involve itu pakainya in. Experience itu berpengalaman. Dan involve itu adalah terlibat. Ya teman-teman. Dia tertarik dengan apa kayak. Di sini nggak ada penjelasannya. Tapi saya pernah cari bro and sis. Kalau teman-teman mau ngomong interested in. Ya itu benar. Untuk menyampaikan minat kita. Tapi kalau untuk menyatakan ketertarikan dengan orang nanti biasanya bukan pakai in, friend. Ada lagi saya lupa, friend. Pernah baca itu juga di buku. Saya cari apakah selalu interested itu harus pakai in, ternyata enggak, teman-teman banyak. Jadi banyak detail kecil yang harus kita paham. Tapi nggak usah takut dengan hal tersebut ya. Jadi pokoknya kalau mau ingin menyebutkan pengalamannya di apa itu pakainya in nantinya hubungannya bukan on, bukan at. Kalau terlibat dalam apa, nah itu pakainya in juga. Interested pokoknya pakai in seperti itu. Nah, berarti kita bahas exercise-nya yang benar tadi teman-teman terakhir. I'm really proud bla bla bla. Yang benar apa berarti? Of. Ya, karena proud tadi disebutkan bahwasannya menggunakannya adalah of ya, teman-teman ya. Jadi pakainya of you. Responsible for. Nah, ini pakainya for, teman-teman. Tadi kan responsible digabungkan dengan for. Nah, kayak gitu, Francis. He's responsible for health and safety. Dia bertanggung jawab terhadap atau ke kesehatan dan juga keamanan. Kalau allergic berarti pakainya apa tadi? To. Ya, pakainya to menyatakan hubungan antara siput dengan dia laki-laki yaitu adalah alergi, teman-teman. Okay, they are interested bla 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 our project. In. About. In. I'm About. addicted To. In. to. To. In maksudnya yang ini tadi kah? In ya ini in bener ya. Yeah, in our project. In. Okay. So this one I'm addicted to. Kemudian sugar is bad bla 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 your teeth.
For. Oke. Kenapa nggak pakai at? Ah, Kenapa karena nggak pakai at? Right itu tempat. Ya. Diikuti objek. Karena diikuti Karena objek. penyebab tadi. Iya, betul. Kalau bad at itu Karena untuk at nggak mengikuti menyampaikan. skill teman-teman atau Mhm, kemampuan. Tapi your teeth itu kan Hmm. terdampaknya, makanya pakainya for Penyebab ya. terdampak. Oke, teman. Jadi pakainya for, Francis. Nah, this one. Kemudian I'm really excited bla 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 the new house. About. About About. atau to, ayo. Oh. About. Kenapa pakai about? Karena perasaan. Iya. Iya, karena satu, excited itu perasaan dan the new house itu menjadi penyebab perasaan excitednya kayak gitu kan. Nah, tadi pakainya yang about seperti itu, teman-teman. Oke, this one. Jadi itu kurasa jawabannya teman dan alasannya. So kita lanjutkan lagi Francis ya dengan materi selanjutnya. Guys, I'm so sorry. This is the first time we met, Francis. So if you have any suggestion about my method, anything else, atau kalau merasa teman-teman ada kurang kayaknya bro ya nanti ditambahin kayak gini-gini, I'm open everyone. Jadi kalau nanti teman-teman memang ada yang kurang paham atau kurang cocok atau apa, nanti silakan bisa disampaikan saja, teman ya. Saya usahakan untuk sesuaikan seperti itu. Well, Francis, that's all first for today's meeting, everyone. We would like to close the class first. So let's close the class by praying together. Praying begin. Oke. Alhamdulillah. All right, finish and let's shout out the slogan together. Speaking partner. Thank you, bro. Don't you know the slogan, guys? Speaking Salah. partner. We are the best We're partner. the best. What slogan? I Oke. don't know. I was here. Oke, kalau saya bilang speaking partner, semuanya jawabnya we are the best partner gitu ya. Okay. Speaking partner. We are the best partner. Okay. Thank you so much and have a good night, Francis. See you tomorrow. Okay. Bye-bye. Thank you so Thank you, much. guys. Thank you, you. guys. Thank you. Bye bye. Thank you, guys. Bye bye.